Kepada Kak Pianto bisa di-mute. Padam loh speaker. Padam dulu speakernya. Oke, baiklah. Bisa kita mulai? Ya, baiklah. Recording in progress. Baiklah, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairal anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat narasumber perkuliahan dosen tamu kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Suci Ramadhani Febriani, MPD. Selamat datang, Ibu. Dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Turuk Talim Al-Lughah Al-Arabiyah, Ustadz Muhammad Taib Rizki, MPD, serta para mahasiswa, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN SAS Bangka Belitung yang saya banggakan. Selamat siang hadirin sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bersama-sama mengikuti kuliah dosen tamu siang hari ini dengan tema metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab di era Society 5.0. Yang mana kuliah dosen tamu ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, yang tepatnya dimulai dari pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Dan kuliah dosen tamu ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran dan perkuliahan kita. Sesuai dengan temanya, yaitu dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dalam mengaplikasikan metode yang relevan dan efektif, khususnya di era digital yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana yang diwujudkan dalam konsep Society 5.0. Dengan memahami tren terkini dan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang inovatif, perkuliahan dosen tamu kita pada siang hari ini diharapkan kita dapat mempersiapkan diri sebagai calon pendidik bahasa Arab yang kompeten dan siap menghadapi tantangan zaman. Yang mana semoga perkuliahan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Pertama-tama perkenalkan, saya Adelia Cempakasari, selaku moderator yang akan memandu jalannya agenda kuliah dosen tamu kita pada siang hari ini. Nah, marilah untuk mengawali pembukaan agenda perkuliahan dosen tamu kita pada siang hari ini. Demi kelancaran acara, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang selanjutnya adalah sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Turuk Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, yaitu Ustadz Muhammad Taib Rizki, MPD. Kepadanya disilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas di layar rekan-rekan masing-masing. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas akademis kita atau yang non-akademis pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bulan Ramadan,
bulan yang penuh dengan nuansa akademis, penuh dengan pembelajaran dan hal-hal yang bisa kita ambil selama Ramadan berlangsung. Oke, langsung saja. Yang terhormat kepada narasumber dosen tamu kita, yaitu Dr. Suci Ramadanti Febriani dari UIN Imam Bonjol Padang. Selamat datang, Bu. Semoga bisa berbagi nantinya ilmunya, share pengalamannya terkait tema yang sudah dilayangkan dalam surat undangan. Oke, harapan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Turuk Taklim Lughah Al-Arabiyah adalah kepada mahasiswa, khususnya kelas B, karena ini bagian dari perkuliahan, tolong serius, tolong simak, dan kalau perlu buat catatan, karena ini akan menjadi tugas yang nanti kalian harus upload dalam blog masing-masing. Jangan lupa, waktunya 2 hari dari sekarang. Oke, dan ambillah sebanyak-banyak mungkin pengalaman dan wawasan keilmuan dari beliau karena saya mengenal beliau dari S1 sampai S2, S3-nya nggak kenal karena saya tidak S3. Oke, itu saja dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Suci sudah menyempatkan waktu untuk share keilmuan kepada kami di sini. Ya, beginilah kami. Mohon maaf kalau memang tadi ada yang kurang berkenan atau setelah ini kurang berkenan. Kalau bahasa orang sini jangan kapok untuk berbagi. Misal nanti dari Hima di sini minta kehadiran Ibu untuk isi kegiatan, semoga berkenan. Dan tadi ada permintaan maaf dari Kaprodi tidak bisa hadir karena tengah mengantar orang tua ke rumah sakit dan begitu pula dekan. Dekan tidak bisa masuk Zoom karena ada rapat, ya rapatnya terkait kosakata efisiensi anggaran. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah turuk taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah sambutan yang menyampaikan harapan serta arahan terkait perkuliahan dosen tamu kita pada siang hari ini. Nah, lanjut ke agenda yang mana kita tunggu-tunggu, yaitu adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Suci Ramadanti Febriani MPD, yang mana akan berbagi pengetahuan dan pengalaman beliau seputar Turuk Taklim Al-Lughah Al-Arabiyah serta tema kita pada hari ini. Nah, silahkan kepada para peserta mahasiswa-mahasiswi perkuliahan pada siang hari ini untuk mencatat poin-poin penting dan juga persiapkan pertanyaan-pertanyaan karena kesempatan ini sangat bagus dan sangat langka sekali untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum menyampaikan pemaparan materinya, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Nah, baiklah, narasumber kita pada siang hari ini bernama Dr. Suci Ramadanti Febriani dengan tempat tanggal lahir Tangerang 11 Februari 1996. Nah, sedikit latar belakang dari beliau, yaitu beliau adalah seorang perempuan Minangkabau yang dilahirkan di ibu kota, yang mana memiliki 2 saudara kandung dan merupakan anak sulung. Beliau adalah seorang dosen di UIN Imam Bonjol Padang dan baru menyelesaikan studi doktor di UIN Malang. Beliau juga adalah seorang peneliti dan aktif dalam kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Nah, ada moto hidup beliau yang patut juga kita ikuti, yaitu adalah belajar, berkarya, bermanfaat, dan berprestasilah. Nah, beliau juga menguasai 3 bahasa, yaitu Indonesia, Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, riwayat pendidikan beliau adalah sarjana PBA UIN Imam Bonjol Padang tahun 2017, Magister PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, Doktoral PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.
2024. Nah, prestasi beliau juga sungguh banyak sekali ya. Dan di antara prestasi dari beliau ialah lulusan terbaik 1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2017, Bintang Aktivis Kampus UIN Imam Bonjol Padang 2017, Delegasi Himpas UIN Malang di ITB Bandung 2018, pemateri ISOFOL ke-10 di Grand Safero Bogor 2019, juara 3 esai nasional dalam rangka Isra Mi'raj 2019, penerima Integration Research PMU Arab Saudi Foundation tahun 2020 dan 2021, juara 1 sayembara karya tulis ilmiah nasional di UNP 2020, serta best artikel 2 sayembara artikel ilmiah IAIN Pontianak Jurnal Katulistiwa 2022. Nah, itu adalah beberapa prestasi dari segudang prestasi beliau yang lainnya. Nah, beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman organisasi, di antaranya adalah Sekretaris Bidang Eksternal HMJ PBA UIN Padang 2015 sampai 2016, Demisioner HMJ PBA UIN Padang 2016 sampai 2017, anggota ITLA Indonesia 2014 sampai 2015, Bendahara Umum ITLA Indonesia 2015 sampai 2016, Staf Ahli Bidang Kemuslimahan Himpas UIN Malang 2018, Sekretaris Umum Himpas UIN Malang 2019, Sekretaris Jenderal IKA ITLA Indonesia 2019 sampai 2021, anggota WIFI atau Women Inspiring and Family Education Indonesia 2020. Karya-karya beliau ini sangat banyak sekali ya. Mungkin saya akan bacakan beberapa karena saking banyaknya karya beliau ini. Nah, kalau saya bacakan dari awal sampai akhir nanti tidak jadi pemaparan materi. Nah, ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua, teman-teman. Nah, di antaranya itu ada implementation of Stephen Crahan's theory in foreign language acquisition for higher education. Agustus International Journal Innovation, Creativity and Change USA, Scopus Q2 2020. Terus beliau juga penulis buku. Nah, buku-buku beliau yang sangat luar biasa, diantaranya itu ada Segenggam Cahaya Kehidupan, Juli 2020. Terus penulis buku Segenggam Keinginan Tuhan, Juli 2020. Penulis buku Virus Kepanikan COVID-19, Sains dan Agama, Agustus 2020. Juga beliau adalah penulis buku Manajemen Kurikulum Bahasa Arab, Teori, Praktek, dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan, Juni 2020. Serta karyanya adalah apa ini? Duolingo and Arabic Speaking Skills Learning Platform for Andragogy Education, Jurnal Scopus Q3, Februari, Education Research International Volume 2022. Terus masih banyak lagi jurnal-jurnal serta artikel-artikel serta karya-karya lainnya yang mana bisa menginspirasi kita, yang semoga bisa menginspirasi kita untuk lebih semangat lagi belajar ke depannya. Nah, itu tadi adalah sedikit dari segudang, dari sekebun ilmu, karya-karya serta pengalaman-pengalaman serta prestasi beliau. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi kita pada siang hari ini. Kepada Dr. Suci Ramadanti Febriani, MPD, disilahkan. Baik, syukran ala Ra'isatil Jalsah. Hal sauti masmu, apakah suara saya terdengar? واضح تمام. Syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, Ananda semua ya, khusus untuk mahasiswa semester berapa ini ya?
Saya senang sekali, saya sangat bergembira bisa sharing dengan teman-teman semua, dengan Ananda semua dalam kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang istimewa di bulan suci ini kita bisa bertatap muka meskipun masih hingga detik ini. Sholawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, dan panutan kita bersama yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan satu tiket syafaat di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Ananda semua, pertama saya izin untuk sharing hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya. Kemudian Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, khususnya Bapak M. Taib Rizky MPD, beliau senior saya dulu, guru saya yang luar biasa. Saya dipaksa dulu belajar rajin ya. Beliau tuh rajin sekali. Jadi Anda semua patut bersyukur bisa belajar berguru dengan beliau gitu ya. Dan yang kami hormati juga Bapak dosen, Ibu dosen semua yang hadir dalam kegiatan ini. Saya terima kasih bisa sharing kepada Anda semua, khususnya adik-adik mahasiswa di IAIN Bangka Belitung. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana nanti Ananda bisa mempraktekkan ya atau melihat seperti apa sih metode kemudian strategi-strategi yang berkembang di abad sekarang ini. Nah, saya izin share share screen ya di layarnya. Baik. Mungkin sudah terlihat ya di gambar, di layar, sorry. Belum. Masih loading mungkin di sini. Oke, sudah. Sudah, syukur. Nah, kita berbicara hari ini bagaimana sih abad era society ya 5.0. Di sana Ananda semua saya yakin sudah mengenal lebih dalam lagi apa sih terkait tentang peluang dan tantangan yang bisa kita hadapi, yang bisa kita ambil peluang-peluang itu khususnya dalam pendidikan pembelajaran bahasa Arab. Dari unsur strategi ataupun unsur metodenya nanti Ananda bisa gali lebih lanjut. Secara umum, kita lihat penggunaan teknologi di era masyarakat ya, 5.0 ini ditandai dengan 3 hal penting. Yang pertama terkait tentang internet, kemudian ada kecerdasan buatan, kemudian ada sistem robotika. Sehingga pada zaman sekarang ini, Ananda bukan lagi direkomendasikan. Tapi kalau bisa wajib ya menggunakan media-media ini dalam sistem pembelajaran. Oh, Ustazah, saya misalnya mau mengajar apa? Maharatul Kalam atau belajar tentang Maharatul Kalam. Silakan digunakan aplikasi-aplikasi media-media. Nah, dalam meningkatkan keterampilan kalamnya atau Maharatul Kalam. Sehingga ketika misalnya sudah berkembang secara pesat teknologi, Anda bisa menyeimbangkan itu. Jadi bukan hanya sekedar scroll TikTok gitu ya, scroll Instagram, tapi bisa memanfaatkan berbagai media kemudian untuk meningkatkan pembelajarannya. Baik nanti ketika misalnya Anda semester 6 mau mengajar gitu ya, gunakan itu untuk apa? Melatih siswa-siswanya bisa meningkatkan keterampilan bahasanya ya. Nah, bagaimana sih tantangannya? Nah, kita harus bisa beradaptasi ya, berbagai macam adaptasi terkait tentang aplikasi, kemudian berbagai macam media. Nah, jadi Ananda semua, apalagi saya yakin di IAIN Bangka Belitung ini sudah berkembang pesat teknologi informasinya sehingga bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Nah, jadi bukan dihindari tapi kita bisa beradaptasi dengan berbagai teknologi itu khususnya dalam meningkatkan strategi belajarnya
atau nanti strategi mengajarnya ketika menjadi guru. Nah, itu Anda bisa tingkatkan. Nah, kemudian kita bisa merespon, ya. Kita respon bagaimana nih? Oh, sudah banyak nih Ustazah media-media. Bagaimana strategi kita mengajar? Apakah kita hindari media-media berbasis elektronik itu? Tidak, ya. Justru Anda bisa tingkatkan strategi mengajarnya, strategi belajarnya, metode mengajarnya, metode belajarnya. Dengan apa? Dengan bisa merespon itu. Oh, Ustazah, saya misalnya punya aplikasi atau saya punya media sosial Instagram. Gimana sih Instagram ini bisa meningkatkan kapasitas kita untuk belajar bahasa Arab, ya, baik dari sisi maharat al-lughawiyahnya atau anasirul lughah, atau meningkatkan unsur-unsur kebahasaan. Nah, saya ingin tanya nih, kira-kira apa saja sih maharat al-lughawiyah fi ta'lim al-lughah al-arabiyah? Mungkin di sini ada Maulini. Kira-kira apa saja sih tujuan pembelajaran bahasa Arab dari unsur maharahnya? Ya, sebutkan apa saja maharah yang ada di dalam pembelajaran bahasa Arab. Maharatul kalam, maharatul kitabah, maharatul qiraah, sama maharatul kalam. Urutannya seperti apa? Apakah siswa itu atau kita mampu berbicara dulu, atau mampu membaca dulu, atau menyimak terlebih dahulu, atau menulis terlebih dahulu? Ya, diurutkan ya. Yang pertama adalah maharatul istima, kemudian maharatul kalam, maharatul qiraah, summa maharatul kitabah. Nah, jadi strata dalam keterampilan berbahasa itu Anda harus sudah lancar ya, dalam arti apalagi anak-anak PBA ya, harus menguasai betul apa sih maharah lughawiyahnya ya dalam tujuan pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita tahu dalam melihat atau mencapai tujuan pembelajaran itu, kan mahalnya banyak nih. Tadi Maulini sudah menyebutkan ya, ada 4. Oh iya, ada 4. Ternyata masih banyak terdapat masalah. Dari mana? Dari pemilihan strategi pembelajaran. Nah, ketika salah dalam memilih strategi pembelajaran, kemudian ditambah lagi waktu belajarnya itu terbatas, ya misalnya nanti Anda mengajar di sekolah hanya 2 jam pelajaran 1 minggu, gimana siswanya ini bisa mahir berbahasa Arab dengan 2 jam pelajaran itu? Maka Anda bisa gunakan pemilihan strategi, ya, pemilihan metode yang apa, yang tepat dengan waktu yang terbatas itu Anda bisa maksimalkan. Nah, sehingga hasil pembelajarannya itu bisa tercapai keempat mahar itu. Solusinya gimana, Ustazah? Oh, sudah ada masalah nih. Kebanyakan misalnya guru hanya menggunakan metodenya itu saja, ya. Kemudian motivasi belajarnya justru rendah. Nah, sehingga ketika rendah motivasi belajarnya, maka hasil belajarnya juga rendah. Nah, solusinya gimana? Maka Ananda harus menguasai banyak strategi, harus menguasai banyak metode, harus menguasai banyak pendekatan, banyak teknik ya, uslub, mulai dari madkhal, artinya pendekatan, mulai dari strategi atau istiratijiyah ta'lim al-lughah al-arabiyah atau thariqatut ta'lim, kemudian ada lagi uslub ta'lim al-lughah al-arabiyah. Nah, jadi ternyata kita lihat banyak sekali strategi, banyak sekali metode yang digunakan. Kenapa ya gurunya menggunakan itu saja? Nah, maka kita menghindari masalah-masalah itu, Anda bisa mengenal berbagai macam strategi yang bisa Anda gunakan. Kemudian, limadza nahtaj turuq ta'lim wa istiratijiyati. Kenapa sih kita butuh metode ya, butuh strategi? Yang pertama untuk mencapai tujuan. Nah, tadi dari unsur kebahasaan ya, ada 4 maharah, ada 4 keterampilan. Saya ingin tanya, seperti apa sih unsur dari unsur bahasa? Ada 3, clue-nya ada 3. Apa saja kira-kira? Ma hiya anasirul lughah fi Ta'lim al-lughah al-arabiyah. Siapa yang bisa jawab? Nanti saya kasih door prize. Silakan. Ada yang mau menjawab? Asal jangan dosen pengampunya ya. Nanti door prize saya langsung habis.
Silakan, moderatornya boleh juga. Atau yang lain nih, saya tidak menyebutkan. Karena tadi saya tunjuk, kalau sekarang saya mau ingin keaktifan mahasiswa, mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Silakan. Ma yana surulullah fitani walughal arabiyah. Apa saja unsur kebahasaan sebagai tujuan pembelajaran bahasa Arab? Tadi sudah tahu ya, maharahnya itu ada 4. Nah, kira-kira apa saja unsur bahasanya? Ania, dari tadi berdiskusi saya lihat di sini. Mungkin mau menjawab? Saya jawab, Bu. Siapa? Man. Mas Muka, Ilham Syarif Pianto. silakan, tafadhal. Nah, unsur-unsur salah satu adalah kosakata, Kosakata. Ada yang lain? logat, atau struktur kalimat. Struktur kalimat. Al-akhar, Bunyi. apa? Bunyi. Ya, jadi berurutan ya. Pertama mulai dari aswat, kemudian mufradat, ya, mengetahui unsur bunyi, apa bunyinya, hurufnya, bunyi katanya, kemudian bunyi kalimatnya. Nah, maka bisa menyusun mufradat atau kata. Setelah itu baru membuat kalimat. Nah, sehingga nanti Anda belajar seperti apa qawaidul lughah al-arabiyyah atau struktur bahasa. Nah, jadi itu gambaran tujuan pembelajaran bahasa Arab baik dari sisi maharah lugawiyahnya atau dari unsur kebahasaan. Ya, kemudian strategi juga untuk meningkatkan waktu produktif belajar. Nah, gimana sih caranya, Ustazah? Saya misalnya nanti akan menjadi guru bahasa Arab. Waktunya mengajar hanya 2 jam pelajaran. Gimana bisa 4 maharah itu dikuasai oleh siswanya dalam 1 minggu misalnya. Nah, Anda nanti sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, itu berpikir keras strategi yang tepat dalam apa? Dalam mencapai tujuan tadi, supaya siswa-siswanya ini mampu 4 maharah tadi. Nah, jadi bisa meningkatkan waktu produktif belajarnya. Kemudian strategi, kemudian metode juga bisa menyesuaikan gaya belajar. Nah, ini menarik terkait tentang gaya belajar. Kalau misalnya saya pernah meneliti ya, di sebuah sekolah, di sana menerapkan teori namanya multiple intelligence. Jadi dia masih sekolah SD nih, teman-teman semua. Untuk siswa kelas yang SD ini dibagi. Jadi ada siswa yang punya kecerdasan matematika. Ini kelasnya, kelas A. Ada siswa yang punya kecerdasan kinestetik ya. Misalnya ada temannya tuh yang aktif kali bergerak, aktif kali olahraga. Biasanya itu punya kecerdasan kinestetik. Kemudian ada siswa yang memang belajar bahasanya bagus, secara lingualnya memang bagus. Nah, di sekolah itu dalam menentukan strategi pembelajaran, mereka sangat ketat ya. Jadi dikelompokkan, oh siswa ini pintar matematika, siswa ini pintar ini, dan ada 4 kelas. Sehingga strategi pembelajaran yang digunakannya juga berbeda. Nah, gimana nih ketika misalnya gaya belajar siswanya itu memang dia basicnya bagusnya di bidang matematika. Seperti apa belajar bahasa Arabnya? Maka saya meneliti di sana, saya melihat, oh gurunya ternyata ketika mengajar bahasa Arab menggunakan simbol-simbol. Contoh, misalnya apa itu mubtada khobar? Oh, mubtada sama dengan menggunakan simbol-simbol seperti itu ya. Kemudian ditambah ada apa namanya simbol tambah, kurang. Pokoknya dia menggunakan banyak-banyak simbol. Nah, itu ketika misalnya masuk kelas yang memang basicnya anak-anaknya pintar matematika atau eksak. Kalau misalnya anak yang pintar lingual bahasa, mereka sistem belajar strateginya juga berbeda. Nah, seperti itu. Jadi, strategi pembelajaran sangat kita butuhkan untuk apa? Menyesuaikan gaya belajar individu siswanya. Ya. Nah, sehingga dia makin suka dengan bahasa Arab. Karena apa? Mereka diajari oleh gurunya dengan strategi yang tepat. Ini ya untuk poin ketiga. Yang keempat, menjaga konsistensi. Yang kelima, mengatasi kesulitan belajar. Nah, ini juga bisa sangat berfungsi dan kita juga butuh metode dan juga strategi. Nah, ini untuk keperluannya. Kenapa sih urgensinya kita sangat butuh
dalam proses pembelajaran. Kita cek tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam KMA 183 dan 184, kurikulum Kementerian Agama nomor 183 184 tahun 2019 dari sisi maharat al-lughawiyahnya dan juga unsur-unsur kebahasaan. Anda tadi sudah sebutkan satu persatu. Nah, saya beralih ke metode terlebih dahulu ya. Mungkin Anda pertama metode qawaid wa tarjamah. Ini adalah metode yang paling lama digunakan, yang paling awal-awal lah seperti itu ya. Bagaimana sih metode ini mempelajari kaidah-kaidah, langkah-langkahnya? Yang pertama, siswa mempelajari kaidah, kemudian menerjemahkan kaidah itu. Baru gurunya menguji ya, bagaimana pemahaman kaidah-kaidah dalam pembelajaran bahasa Arab, misalnya dari sisi qawaidnya. Nah, ditanya satu persatu. Nah, di sini untuk metode qawaid wa tarjamah ini menggunakan bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dalam arti dia gurunya menggunakan bahasa Arab juga dan bahasa Indonesia. Jadi boleh dicampur. Nah, dalam menjelaskan pembelajaran. Nah, ini untuk metode yang paling tradisional ya, maksudnya metode lama. Kemudian memusatkan pada latihan membaca dan menerjemahkan. Nah, jadi ini metodenya cocok untuk membaca, meningkatkan keterampilan membaca dan juga menerjemahkan. Ini ketika misalnya Anda nanti mau mengajar atau mau belajar tentang membaca teks ataupun ingin menerjemahkan, boleh menggunakan metode ini. Nah, ini metode yang pertama. Kemudian ada yang metode yang lain, itu thariqatul mubasyarah ya, atau metode langsung. Nah, jadi guru membuka pelajaran dengan berbicara langsung bahasa Arab ya. Jadi dia langsung diterapkan. Baru masuk mengajar, assalamualaikum, kaifahalukum, dan bercakap-cakap semuanya. Langsung, misalnya hari ini kita akan belajar tentang at-ta'aruf, ya, tentang perkenalan. Langsung gurunya mempraktekkan. Masmuka, masmuki, min aina anta, min aina anti. Langsung menggunakan bahasa Arab. Jadi hindari bahasa ibu atau bahasa gunakan bahasa Arab ya secara langsung. Nah, langsung dia to the point. Namanya juga metode langsung ya. Nah, jadi langsung gurunya mempraktekkan. Oh, seperti apa pengenalan dalam bahasa Arab? Misalnya Ismi, Suci, Ramadanti, Febriani, Ana, Min, Jakarta, bla bla bla. Nah, jadi siswanya langsung dipraktek secara langsung. Nah, thariqatul mubasyarah ini lebih cocok ketika misalnya Anda mau meningkatkan keterampilan berbicara ya, binaili maharatul kalam. Nah, ini tergantung dari tujuan pembelajarannya apa. Oh, Ustazah, saya mau mengajar atau belajar tentang membaca teks. Boleh menggunakan metode yang lain. Nah, bagaimana dengan meningkatkan keterampilan berbicara? Boleh Anda gunakan metode ini. Nah, jadi boleh dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, gitu ya. Nah, ada juga tentang metode membaca. Pasti thariqatul qiraah otomatis Anda untuk meningkatkan apa? Meningkatkan keterampilan membacanya, ya. Guru memberikan latihan keterampilan bertutur, ya. Bertutur seperti apa teknik membaca, kemudian membaca kalimat, membaca teks. Nah, kemudian mengartikan dan juga memberikan feedback terkait hasil bacaan pembelajar. Nah, ini Anda ketika memilih strategi pembelajaran itu disesuaikan dengan tujuan. Apa tujuan belajarnya? Ustazah, saya ingin mencapai tujuan keterampilan membaca. Oh, ini strateginya. Oh, saya ingin keterampilan berbicara. Oh, ini strateginya. Nah, jadi tidak seluruhnya itu punya strategi yang sama, ya. Jadi punya karakteristik tersendiri-sendiri dalam pemilihan metode. Nah, kemudian ada juga thariqatus samaiyah syafawiyah ya, audio lingual. Nah, bagaimana siswa mengulangi baris kalimat, percakapan yang baru, mengikuti contoh yang sudah diberikan oleh guru, kemudian guru memberikan pola-pola baik dari sisi kosakatanya maupun aneka ragam dari perubahannya.
Ketika misalnya mempelajari tentang fi'il madi, fi'il mudhari, nah guru memberikan pola-pola itu dan kemudian siswa memberikan contoh-contoh secara konkret. Nah, terakhir pasti ada feedback ya dari guru untuk rangkaian jawaban siswa yang memang itu keliru. Oh, siswanya ini masih ada kelirunya, maka guru wajib memberikan feedback atau umpan balik ketika ada kekeliruan. Jangan lupa ketika misalnya Anda mengajar nanti ya, berikan award ya. Jadi berikan apresiasi kepada siswa. Nah, seperti ini. Saya contohkan ya. Oh, anak-anak Anda semua siapa yang bisa atau siapa yang tahu tentang Nasrullah? Ini. Diberi reward. Boleh. Itu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajarnya juga dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke strategi. Ternyata strategi itu adalah cara ya yang digunakan pengajar untuk memilih kegiatan belajar. Nah, jadi seperti apa sih cara-caranya? Banyak sekali ya. Kebetulan disertasi saya memang tentang strategi pembelajaran berbasis integrasi kurikulum. Nah, jadi saya menemukan banyak sekali strategi-strategi belajar di sebuah sekolah yang bisa digunakan, diadopsi Ananda untuk proses belajar atau proses mengajar. Nah, jadi itu ya. Oh, strategi. Strategi itu apa? Cara ya. Cara yang digunakan. Untuk apa? Untuk memilih seperti apa sih proses kegiatan belajarnya. Oh, seperti tadi. Kita tahu nih, ingin mencapai keterampilan menyimak. Nah, apakah siswanya disuruh membaca? Tidak ya. Berarti disuruh mendengarkan. Diulang mulai dari hurufnya, bunyi mufradatsnya. Nah, itu diulang kembali sehingga siswa mampu membedakan bunyi misalnya. Siswa mampu membedakan kata. Nah, ini sesuai dengan strateginya. Nah, jadi itu ya. Strategi itu adalah cara yang digunakan pengajar untuk memilih kegiatan belajar. Seperti apa sih kegiatan belajarnya? Nah, itu boleh digunakan. Nah, dalam strategi. Contoh, misalnya dalam meningkatkan kosakata. Oh, kita ingin memperkaya kosakatanya. Seperti apa langkahnya? Oh, ada sebuah tema, kemudian Ananda ulang lagi. Misalnya baitun, mau makna bait. Baitun artinya misalnya rumah. Baitun diulang lagi ya. Jadi di speed repetition, diulang. Setelah tahu kosakatanya, baru Anda terapkan dalam kalimat. Indi baitun, saya punya rumah. Baitun kabirun, rumah yang besar. Nah, jadi diulang kosakata itu, kemudian baru Anda terapkan dalam kalimat. Nah, jadi kosakatanya itu berfungsi, ya, berperan dalam apa? Dalam membuat kalimat, ya, dalam jumlah mufidah. Nah, ini ketika misalnya mau meningkatkan kosakata. Bagaimana dengan pemahaman tata bahasanya? Qawaidul lughah. Anda bisa pelajari pola-pola dasar, ya. Kemudian bisa gunakan media, misalnya tabel, mind mapping, atau media lainnya untuk pemahaman tata bahasa atau struktur kebahasaan, atau qawaidul lughah al-arabiyah. Nah, baru setelah tahu pola-polanya seperti apa, Anda bisa menyusun kalimat sederhana. Mulai dari yang mudah dulu, baru tingkatan yang menengah, baru tingkatan yang lebih rumit. Nah, itu untuk cara-cara ketika ingin litarqiyati fahmi qawaid al-lughah al-arabiyah. Nah, kemudian dalam peningkatan keterampilan membaca, contohnya Anda bisa membaca teks-teks yang ringan, kisah-kisah, ya, kisah-kisah anak, berita-berita, atau gunakan metode-metode yang lain. Membaca cepat, gitu ya, atau mencari informasi secara spesifik. Ada membaca skimming, ada juga membaca yang scanning, atau mencari informasi spesifik. Ketika misalnya saya sudah mampu membaca teks-teks yang mudah. Nah, Ananda untuk semester 4, latihan untuk apa? Membaca jurnal-jurnal yang berbahasa Arab. Sehingga keterampilan membacanya sudah tingkat menengah, tingkat tinggi ya. Itu bisa memberikan wawasan.
memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang sudah ada itu seperti apa. Selain untuk meningkatkan keterampilan membaca, Anda semua bisa meningkatkan informasi, wawasan terkait tentang mungkin nanti 2 semester lagi atau 3 semester lagi akan membuat proposal. Nah, jadi keterampilan membaca bukan dari teks-teks saja, teks-teks yang ringan, tapi Anda boleh meningkatkan dengan bahan-bahan jurnal, berita-berita, informasi, dan lain sebagainya, supaya punya bekal, ya. Oh, sekarang ini saya semester 4, targetnya lulus berapa tahun? Oh, 3,5 tahun. Maka dari sekarang sudah tahu tema-tema apa saja yang ingin digunakan untuk bahan penelitian. Oh, saya tertarik dengan strategi pembelajaran. Maka Anda cek jurnal-jurnal yang sudah membahas tentang strategi pembelajaran. Baca tentang jurnal-jurnal yang sudah membahas tentang Turuq Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Nah, baca literatur-literatur Arab untuk meningkatkan pemahaman makna-maknanya. Karena apa? Ketika misalnya kita membaca teks-teks yang formal ya, dalam arti membaca kisah, kemudian membaca berita, membaca jurnal. Nah, ini pasti punya kosakata yang berbeda. Oh, kalau misalnya membaca kisah-kisah, desain kosakatanya seperti ini. Bagaimana dengan membaca jurnal-jurnal, membaca berita teks? Nah, berarti dia punya kecenderungan kosakatanya yang lebih formal, digunakan dalam tulisan bahasa Arabnya itu. Ini untuk bagaimana meningkatkan keterampilan membaca. Kemudian ada lagi strategi untuk strategi menyimak ya. Gimana ya, saya terbatas nih atau guru nanti Anda mengajar ya, guru terbatas nih. Apalagi ada Anda menemukan nanti dalam buku ajarnya tidak ada maharoh yang khusus diajarkan untuk menyimak. Misalnya dia langsung dalam buku ajarnya to the point untuk keterampilan berbicara. Tidak ada menyimaknya. Bagaimana strategi gurunya mengajar? Seperti Anda mengajar nih, mau mengajar menyimak. Nah, Anda boleh manfaatkan berbagai medianya. Dari podcast, ya, dari lagu, berita, menyimak berita, kemudian Anda ulangi apa isinya, kemukakan kandungan isinya, atau dari YouTube. Nah, saya punya saran juga nih untuk himpunan mahasiswa prodinya ya, daripada kosong jam untuk ngabuburitnya ya, coba podcast dengan menggunakan bahasa Arab. Oh, hari ini temanya misalnya bagaimana meningkatkan keimanan, besok bagaimana bagaimana strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, gunakan podcast itu, manfaatkan Anda, kemudian nanti diupload nih di YouTube. Nah, itu bisa meningkatkan keterampilannya, baik meningkatkan kosakata, baik meningkatkan keterampilan berbicaranya, kaifa litarqiyati maharah al-akhar ya, atau misalnya Anda menulis di koran menggunakan misalnya bahasa Arab, atau masih sulit nih Ustazah untuk menembus koran-koran yang bahasa Arab, silakan Anda punya blog sendiri. Nah, apalagi tadi saya dengar ya dari dosen pengampunya, Anda punya blog sendiri ya untuk belajar strategi pembelajaran ini. Nah, jadi manfaatkan itu untuk bisa mengembangkan maharoh ataupun anasirul lughah al-arabiyahnya. Nah, ini untuk strategi-strategi menyimak. Manfaatkan media-media yang berkembang saat ini. Ya, karena memang di masa sekarang ini Anda harus menguasai berbagai aplikasi mungkin ya, berbagai media yang bisa digunakan untuk peningkatan pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian ada juga gunakan media-media. Ada misalnya media Learning Arabic, Duolingo, Memrise. Anda bisa gunakan. Saya punya pengalaman nih terkait tentang salah satu media yaitu Duolingo dalam meningkatkan keterampilan menulis ya. Jadi Anda bisa download ya aplikasi namanya Duolingo. Nah, Anda bisa berinteraksi secara langsung dengan orang Arab langsung ya. Nah, jadi Anda pilih orang Arab itu misalnya ada 100 orang nih yang ada di aplikasi itu. Kemudian kita daftar nih
di akunnya. Setelah itu, kita mau memilih bahasa Arab yang mana? Apakah dari orang Mesir, apakah dari orang Sudan, apakah dari orang ini, atau negara mana? Kita pilih. Jadi kita bercerita, bertukar pikiran, ide gagasan dengan mereka. Ya, mulai dari misalnya perkenalan. Nah, habis itu mau membahas tentang apa dan lain sebagainya. Sampai saya melakukan riset bareng nih sama mereka. Nah, boleh Anda gunakan aplikasi-aplikasi itu. Sehingga HP yang ada di tangan Anda semua itu bermanfaatnya jauh lebih tinggi bermanfaatannya ya. Nah, jadi bukan hanya scroll TikTok saja, scroll Instagram dan lain sebagainya, buka Shopee dan lain sebagainya, tapi bisa meningkatkan kapasitas. Bukan saja dari segi maharah lugawiyahnya, tapi juga dari relasi ya, relasi Anda bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia. Nah, ini bisa Anda manfaatkan. Nah, kenapa? Karena misalnya dari 100 orang Arab itu, mereka ingin tertarik belajar bahasa Indonesia juga. Ya, jadi dia mau belajar bahasa Indonesia dan kita mau belajar bahasa Arab. Jadi di sana ada bertukar pikiran, bertukar gagasan. Jadi mereka nanti belajar bahasa Indonesia dari kita. Kita belajar bahasa Arab dari mereka. Nah, itu Anda bisa gunakan berbagai media. Nanti dicek ya satu-satu apa aja sih media-media yang bagus dalam pembelajaran. Anda bisa manfaatkan itu. Nah, ada media-media sosial ya, manfaatkan media sosial. Saya sebagai pengajar bahasa Arab di UI Imam Bonjol Padang sangat menggunakan media dalam pembelajaran. Apalagi di era sekarang ya, di era semuanya basisnya internet. Nah, contoh dari riset-riset saya, penelitian-penelitian saya, strategi pembelajaran bahasa Arabnya itu sudah diintegrasikan dengan media. Contohnya, ini salah satu naskah artikel yang sudah terbit di Sinta 3. Anda boleh cek di Google Scholar ya. Bagaimana saya memanfaatkan media animasi dari mahasiswa, kemudian mengenal seperti apa sih makna denotatif dan konotatif. Jadi ada makna sebenarnya dan ada juga makna yang bukan sebenarnya ya. Nah, dibedakan dari mana? Dari video ini. Saya ambil satu video, kemudian mereka mengenali makna sesungguhnya dan juga makna yang bukan sebenarnya. Nah, misalnya ya, ini salah satu penggunaan medianya. Jadi basisnya contextual learning ya, strateginya contextual learning. Jadi benar-benar mahasiswa itu atau pembelajar itu menggunakan atau belajar bahasa Arab itu ya dari video Arab. Jadi memang benar-benar secara kontekstual. Secara nyata mereka belajar bahasa Arab dari dunia secara nyata. Jadi seperti apa sih makna gitu ya, misalnya makna denotatif. Anda mungkin belajar tentang terjemah ya, belajar terjemah. Nah, untuk menerjemahkan makna denotatif dan konotatif dalam sebuah film. Nah, saya gunakan itu. Jadi siswa atau mahasiswa bukan hanya mendapatkan teori saja, tapi sudah berpraktek langsung seperti apa membedakan makna. Dari saya ambil dari video ini. Nah, kemudian yang kedua, yang lain lagi, saya pernah meneliti juga, ini juga sudah terbit di jurnal Sinta 2, Anda boleh baca naskahnya. Nah, saya punya strategi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa ya. Jadi dalam keterampilan menulis, fi maharatil kitabah, litarqiyati maharatil kitabah. Nah, siswa-siswa boleh misalnya nanti menulis tentang diri. Misalnya memperkenalkan diri dengan tulisan, selain secara lisan dan juga secara tulisan. Misalnya ismi bla bla bla, ini ana min, saya dari mana, silakan Anda tulis. Di mana? Dalam sebuah poster. Nah, siswa sekarang Anda jangan kira mereka gaptek. Mereka bisa ngedit-ngedit ya, sudah bisa mereka mengedit video, sudah mahir. Nah, coba digunakan, dimanfaatkan supaya bahasa Arab itu di sekeliling mereka. Nah, jadi saya gunakan di sini ada poster berbahasa Arab, ada autobiografi dan biografi. Jadi ada materi tentang menulis biografi sendiri,
biografi orang lain dan menulis autobiografi. Nah, ini sudah terbit di jurnal yang Sinta 2. Boleh Anda manfaatkan strategi ini, menggunakan misalnya strateginya secara seperti apa, kemudian gunakan media apa namanya poster, silakan boleh. Jadi menarik ya. Jadi bangga siswa-siswanya nanti, oh saya posternya ini nih, gambarnya ini, gambarnya ini. Nah, itu boleh Anda gunakan. Nah, kemudian ada lagi. Nah, saya menggunakan Instagram ya dalam strategi belajar keterampilan berbicara. Gimana ya memperkenalkan diri dalam bahasa Arab? Jadi siswa atau mahasiswanya saya suruh atau saya instruksikan untuk mengupload bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Ya, berdua-berdua atau bertiga, nah itu boleh. Sehingga mereka punya akun atau punya kelas sendiri di dalam Instagram itu. Nah, nanti punya feedbacknya. Oh, ternyata ada yang salah nih mufradatnya, silahkan dikomentar di sana. Nanti kita sebagai guru bisa memberikan ulasan atau memberikan komentar, memberikan feedback mana yang masih belum maksimal. Nah, Anda tugasnya untuk memaksimalkan itu, memperbaiki. Oh, ternyata ada yang keliru nih dalam keterampilan berbicaranya. Nah, atau misalnya panjang pendeknya, intonasinya gitu. Silahkan di apa namanya ditelusuri lagi. Karena kenapa? Untuk belajar bahasa Arab itu sedikit waktunya ya, waktu durasi ya itu atau waktu pembelajaran itu sangat terbatas. Jadi dituntut kita sebagai seorang pengajar atau Anda nanti mau selesai lulus ini mau jadi seorang guru supaya anak-anak itu berinteraksi dalam pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Oh, mereka ada tugas untuk upload ini di Instagram, silahkan dikomentari dan lain sebagainya. Nah, ini penelitian riset saya juga sudah terbit di jurnal Sinta 2, boleh Anda baca dan pelajari misalnya untuk strategi-strategi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini juga dalam temuan penelitian saya di S3, ternyata banyak sekali ditemukan strategi pembelajaran ya, bagaimana menghafal mufradat, kemudian pembelajaran muhadasahnya dihafalkan dulu, baru dipraktekkan, menebak kata, bisa ya. Jadi siswa-siswa itu menggunakan strategi kayak menebak kata, kayak komunikata dulu ada ya, games komunikata. Misalnya dipraktekkan secara langsung menggunakan apa namanya peraga ya, misalnya ini apa namanya menggunakan peraga ini apa? Oh, artinya makan, apa bahasa makan. Nah, nanti mereka bergantian berbaris ke belakang. Nah, ini adalah permainan komunikata. Jadi menebak kata, takhminul kalimat. Kemudian ada lagi istimalul i'lan al-arabi. Jadi di sekolah itu sudah menggunakan informasi berbahasa Arab. Misalnya beristirahat ya, ada bel istirahat. Maka pengumumannya juga menggunakan bahasa Arab, tapi yang masih sederhana saja, gitu ya. Nah, kemudian ada qiraah wa tarjamah, kemudian ada ar-rihlah al-ilmiyah, mereka menggunakan bahasa Arab, mengunjungi negara-negara Timur Tengah, ya. Kemudian ada juga strategi langsung, samiyah syafawiyah yang tadi, kemudian muhadharah semuanya, bagaimana siswa itu punya bahan pidato yang memang digunakan seminggu sekali, jadi bergantian setiap hari Jumat. Oh ini temanya, besok siapa lagi yang maju, siapa lagi begitu bergantian. Jadi mereka awalnya memang terpaksa, tapi mereka jadi bangga bisa menggunakan bahasa Arab, ya. Ada juga An-Nasyrat Al-Akbar. Nah, ini kegiatan-kegiatan lomba-lomba dalam bahasa Arab, mulai dari pidato, ada bagaimana lomba puisi dalam bahasa Arab, role play, ataupun strategi bermain peran. Nah, Anda bisa gunakan itu dalam pembelajaran. Kemudian Az-Ziyarah Lugawiyah, dan terakhir ada Mukhayyam Arabi atau kemah bahasa. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, ternyata strategi dan metode itu punya banyak sekali ragamnya. PR-nya, gurunya sudah menggunakan metode yang tepat atau belum. Kalau belum tepat, pasti siswa-siswanya juga
belum maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu PR kita bersama ya, sehingga belajar bahasa Arab itu adalah sahlah ya, mudah. Mungkin itu paparan dari saya. Nanti mungkin banyak diskusi terkait tentang bagaimana strategi yang bisa Anda gunakan dalam meningkatkan keterampilan berbahasa atau dalam unsur memperoleh anasirul lughah ta'lim al-lughah al-arabiyah. Syukran ala ihtimamikum. Sa'ufawidhu ila ra'isatil jalsah. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah atas penyampaiannya, materi yang sangat luar biasa mengenai metode serta strategi dalam menghadapi tantangan dalam pembelajaran bahasa Arab di era Society 5.0. Nah, lanjut kita ke agenda berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab nih. Nah, ayo bagi teman-teman, mahasiswa-mahasiswi, peserta dalam perkuliahan dosen tamu kita pada siang hari ini yang ingin bertanya mengenai metode atau strategi dalam, atau misalkan Ustazah, jika tantangannya begini, 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 kira-kira metode apa ya yang cocok? Kira-kira strategi bagaimana ya Ustazah? Nah, atau dari materi yang telah dijelaskan oleh Ustazah tadi, ada yang belum paham atau ada materi yang mau ingin lebih didalami lagi, boleh langsung ditanyakan di dalam eh, sesi tanya jawab kali ini. Silahkan kepada peserta, silakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Oke, itu ada sepertinya salsa. Nah, ya kepada saudari Isalsa. Baik, izin Ustazah, izin tanya, kan saya itu sulit dalam belajar di kelas, lebih mudah kalau menerima materi itu di luar kelas, kalau nggak game gitu tuh. Nah, sedangkan pembelajaran bahasa Arab sekarang kan di kampus saya tuh kebanyakan dalam metode kayak ceramah, terus metode di kelas gitu. Terus eh, itu kan merupakan kesulitan kita untuk menerima materi tadi. Jadi gimana caranya Ustadzah buat saya belajar lagi bahasa Arab dengan metode yang lain? Metode apa yang cocok untuk saya? Terima kasih Ustadzah. Baik, terima kasih kepada saudari Salsa. Bagaimana Ustazah, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Boleh ditampung dulu. Oke, baik Ustazah. Oke, terima kasih kepada saudari Salsa atas pertanyaannya. Lanjut ke teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Eh, saya Bu, Oke, Ustazah. baik kepada Ustadz Pianto dipersilahkan. Ta'aruf nih ismi Yanto ismu ligatil Arabiyah. Eh, yang saya ingin tanya, khususnya di Bangka, kenapa salah satu pembelajaran bahasa Arab khususnya di Bangka, pertama bahasanya yang agak sulit dalam berbahasa, bahasa Bangka dengan bahasa Indonesia jauh beda. Nah, terus yang kurang berkeinginan dalam berbahasa, salah satunya Ustaz di Bangka ini adalah keinginannya, Ustazah. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana metode-metode pengajaran bahasa Arab, khususnya di Bangka, agar bisa dapat dipahami dan ingin mempelajarinya.
Mohon maaf Ustazah, kadang-kadang di Bangka ini bahasanya Ustazah beda dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang kosakatanya jauh banget Ustazah. Jadi kalau bahasa ini kadang-kadang susah nyari mufradatnya yang cocoknya sesuainya buat seperti itu Ustazah. Itu dalam kesulitan dalam berbahasa Arab. Syukron Ustazah. Ya baik, terima kasih pada Kak Pianto atas pertanyaannya. Lanjut, yuk satu pertanyaan lagi kita tampung. Ya, adakah teman-teman jangan malu-malu, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, kalau yang lain masih menunggu gitu ya, menunggu apa sih yang mau ditanyakan gitu ya. Nah, mungkin apa ya, saya jawab sharing dulu ya, moderator. Untuk salsa tadi ya, apa namanya? Gimana sih Ustazah saya misalnya lebih suka belajar di luar kelas. Nah memang setiap orang punya gaya belajar sendiri ya. Ada yang misalnya dia sistem belajarnya, strategi belajarnya sukanya bahasanya visual saja. Nah saya nih paling suka visual, jadi saya suka melihat gitu ya, belajarnya dari sisi melihat. Makanya apa yang saya lihat itu saya tulis. Nah itu gaya belajar. Ada orang belajarnya menggunakan strateginya menggunakan audio ya. Nah, jadi dia lebih paham nih belajar dari mendengarkan. Meskipun dia tidak menulis atau tidak memperhatikan secara detail, tapi dia misalnya sambil megang-megang pulpen, sambil dengerin gini ya, gitu ya. Tapi dia paham. Nah, itu ada juga yang sistem atau gaya belajarnya, strateginya dengan audio. Ada juga yang misalnya tadi yang dengan dunia luar. Nah, itu punya gaya sendiri. Karena memang kita kan dalam lingkungan formal ya, pasti belajarnya di dalam kelas. Secara formal itu memang di dalam kelas. Gimana? Ketika misalnya tadi salsa belajar di dalam kelas. Nah, belum terlalu menguasai, maka tugasnya Anda banyak cari atau literatur terkait tentang belajar yang ada di luar kelas. Contoh, misalnya Anda tidak atau misalnya apa ya? Nggak suka ya belajar di dalam kelas atau tidak maksimal gitu ya, bukan nggak suka tapi tidak maksimal pembelajarannya, maka Anda cari peluang-peluang yang ada di luar kelas. Contoh misalnya Anda lihat bagaimana di dalam video YouTube, dari berita, dari podcast, dari manapun. Nah, itu kan lingkungan luar ya, bukan secara formal Anda mendapat sesuatu di dalam kelas. Boleh Anda misalnya duduk-duduk di halaman atau di halaman kampus misalnya atau di perpustakaan kampus yang memang punya suasana belajar tidak monoton ya di dalam kelas. Nah, kemudian Anda scroll-scroll terkait tentang materi-materi boleh. Nah, karena memang komunitas bahasa itu kan nggak banyak ya, apalagi bahasa Arab. Maka Anda tugasnya di himpunan mahasiswa prodi boleh buat komunitas berbahasa. Untuk apa? Untuk menampung mahasiswa-mahasiswa yang memang apa namanya kecenderungannya bukan hanya di dalam kelas formal saja, tapi bagaimana bakatnya diasah melalui komunitas bahasa itu ya. Bagaimana nanti ada pokoknya mengasah minat dan bakat siswa atau mahasiswa dari komunitas itu. Nah, itu adalah PR-nya atau jangan-jangan sudah ada nih di PBA YIN Bangka Belitung. Jadi tinggal ditingkatkan lagi untuk komunitas bahasanya. Karena memang kalau tidak kita buat sendiri, siapa lagi yang membuatnya, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tugas salsa, ketika misalnya sudah dapat materi ajar dari dosen di kelas, silakan Anda explore lebih jauh lagi. Dari mana sumbernya? Nah, itu Anda tahu sumbernya dari mana. Oh, Anda lebih suka nih misalnya belajar di lingkungan terbuka. Maka tugas Anda mencari materi ajar, kemudian dipelajari di dalam ruang terbuka itu. Nah, apakah dari
video-video, banyak sekali ya materi-materi yang ada di dalam YouTube. Anda bisa eksplorasi itu. Nah, cek mana yang menjadi kekurangannya. Oh, misalnya saya masih kurang nih dalam dalam qawaid al-lughah al-arabiyah. Sedangkan saya nggak suka misalnya belajar secara formal, kurang maksimal gitu ya. Silakan Anda belajar, cari referensi-referensi selain di kelas gitu ya. Boleh referensi-referensi yang lainnya. Kemudian belajar ditambah di lingkungan pembelajaran yang memang memadai. Di mana? Misalnya di komunitas tadi, buat komunitas-komunitas bahasa. Nah, siapa saja isinya? Ya mahasiswa himpunan prodi pendidikan bahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa nanti masih ada kesulitan, silahkan Anda tanyakan, konsultasikan kepada dosen pembimbing. Nah, itulah tugasnya. Karena memang di kelas itu kan kita belajar terbatas ya. Misalnya hanya 2 jam pelajaran, hanya 3 jam pelajaran untuk maharah lughawiyahnya. Maka tugas Anda untuk memaksimalkan di luar kelas itu. Nah, jadi boleh Anda manfaatkan. Belajar sama yang bisa. Misalnya, oh, ada yang lulusan pondok pesantren belajar. Silakan belajar, manfaatkan ruang-ruang terbukanya, gitu ya. Mungkin Anda lebih banyak inspirasi ketika belajar di luar kelas. Boleh diseimbangkan atau punya ide, sampaikan ke dosen. Bapak Ibu, bagaimana ketika kita belajar ini di luar kelas atau di perpustakaan atau di sini supaya punya suasana belajar yang variatif ya, tidak monoton, boleh. Nah, ini juga seperti itu ya, sama-sama. Jadi boleh Anda manfaatkan berbagai macam lingkungan bahasa, kemudian boleh memanfaatkan media dan sesuai dengan gaya belajar. Ada juga ya, saya juga heran juga beberapa tahun ini semenjak COVID mungkin ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa belajarnya di kafe ya. Nah, banyak sekali sedikit-sedikit nongkrong di kafe. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Yang penting Anda produktif ya. Anda produktif. Bisa memanfaatkan kesempatan itu. Oh, gimana kita diskusinya? Oke, di kafe. Manfaatkan. Anda diskusi dengan teman-temannya, belajar boleh. Asal jangan ngabisin waktu aja, jangan seperti itu. Manfaatkan kesempatan, apalagi ini mahasiswa S1. Dasar pembelajaran bahasa Arabnya itu ada di S1 ini. Jadi ketika nanti Anda S2, apalagi Anda S3 itu jarang dan sangat sedikit bimbingan dari dosen ya. Paling dosen itu hanya ya seperti anak kecil lah. Nih di S1 ini ya, Anda disuapi. Kemudian ini loh materinya, anak-anak silahkan pelajari, diskusikan, tampil di kelas. Itu benar-benar dosennya itu proaktif sekali. Tapi bagaimana ketika S2? Ketika S2 nanti Anda mau melanjutkan S2, fil marhalah al-magistir, fil marhalah doktora di S3. Nah, itu Anda seperti orang sudah bisa jalan. Ya, jadi ditentukan oh ini loh tujuan belajar kita. Gimana mencapai ke pasar misalnya, Anda berjalan sendiri gitu ya. Paling kalau salah guru dosennya hanya bilang, oh nggak ke kiri, ke kanan, seperti itu aja. Jadi tidak ditunjukkan seperti apa jalannya, makanya dipahami betul, kemudian dalami betul materi-materi yang ada di S1 ini ya. Tidak bisa belajar di kelas, belum maksimal belajar di luar kelas. Nah, mungkin itu ya untuk sharing dengan kesulitan atau problematika yang dialami oleh Salsa tadi. Baik, yang kedua, saya izin konfirmasi Ustadz Trianto atau siapa? Pianto Ustazah. Oh, Ustadz Pianto. Nah, saya belum tahu nih, karena saya belum berkesempatan datang ke Bangka. Jadi bahasanya saya juga belum tahu gitu ya. Mungkin nanti suatu saat ada kesempatan bisa belajar dan sharing juga ke sana. Nah, kalau menurut saya terkait tentang perbedaan bahasa, saya ingin tahu nih, biasanya di kelas itu menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa lokal nih, Ustaz? Campur. Oh, campur-campur ya. Nah, strateginya sih kalau menurut saya diberikan reward aja, reward and punishment, atau berikan penghargaan dan berikan punishment atau hukuman. Tapi dalam arti hukumannya itu yang mendidik. Nah, ketika misalnya kita wajib berbahasa Arab, kalau enggak seperti ini hukumannya, kalian harus
misalnya berpidato di ruang terbuka dan lain sebagainya. Nah, pilihannya daripada mereka menjalankan hukuman kan, bagusnya ya mereka terpaksa gitu. Jadi berikan reward and punishment. Nah, ini pandai-pandai, Ustadz arahnya kemana, mau peningkatan apa yang diinginkan dari siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, mungkin itu sharingnya Ustadz ketika misalnya bahasa yang ada di sana gitu ya, yang banyak digunakan kan campur-campur. Tapi ketika untuk meningkatkan motivasi, boleh gunakan teknik atau strategi punishment, reward and punishment itu. Nah, saya yakin misalnya kalau misalnya syarat ujian proposal ya harus mendapatkan reward ini. Nah, tergantung dari Ustadz sendiri gitu ya, dan kesepakatan prodi untuk menjalankan itu gitu. Jadi sehingga si mahasiswa itu terpaksa untuk bisa gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada itu, pasti mereka ya udah biasa aja, mau dapat nilai segini segini aja lah gitu. Mau bisa atau enggak gitu. Jadi ketika misalnya ada syarat itu, otomatis mereka harus terpaksa gitu ya. Jadi akhirnya bisa gitu. Nah, ini mungkin ranah kebijakan juga, kira-kira nanti di apa namanya, dibuat kesepakatannya apa sih syarat yang bisa meningkatkan keterampilan berbahasa siswa sebagai untuk mengajukan misalnya proposal gitu. Nah, kalau dari segi kesulitan bahasa, mungkin nanti ada terkait teknik dalam menerjemahkan pada apa namanya, mencari padanan kata ya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arabnya. Nah, itu ada secara khusus seperti apa ketika misalnya bahasa Arab itu tidak ada kosakatanya di dalam bahasa Indonesia. Jadi gunakan ada namanya teknik ekuivalensi budaya, ada teknik berbagai macam dalam proses menerjemah bahasa itu sendiri. Mungkin itu strategi yang mungkin bisa saya gambarkan. Jadi boleh memberikan reward and punishment. Kira-kira ini loh, kalau tidak menggunakan bahasa Arab atau tidak menguasai kosakatanya, misalnya apa, kemudian berikan punishment, hukuman yang memang memberikan pendidikan bagi mahasiswanya, nah sehingga mereka terpaksa untuk bisa dan dibiasakan. Saya sering tuh memaksa mahasiswa, misalnya Anda tidak mau tamat 3,5 tahun, biar saya yang paksa dengan cara ini. Nah, seperti itu. Mungkin strateginya itu ada reward and punishment. Terus. Nah, ya, syukran Ustazah atas penjelasannya. Bagaimana dari Salsa sendiri atau dari Kak Pianto mengenai pertanyaan yang telah dijawab atau sharing yang telah di apa tips-tips yang telah di-share oleh apa oleh Dokter Suci? Bagaimana kepada Salsa? Atau ada teman-teman yang lain yang baru muncul sekiranya pertanyaan dari mendengar tips-tips yang telah diberikan Ustazah ke Salsa maupun Kak Pianto, boleh langsung ditanyakan di sini. Baik, mungkin ini ya moderator, saya tadi kan menjanjikan ada door prize ya. Nah, karena saya punya ada buku yang memang saya sendiri penulisnya, saya ada 3 buku. Yang pertama saya hadiahkan untuk Ustadz tadi ya, merespon, bertanya dan lain sebagainya. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. semoga Ustaz. nanti bisa dipraktekkan nih ilmunya sedikit dari buku itu di IAIN Bangka Belitung. Kemudian yang kedua untuk moderator yang luar biasa memberikan suasana, saya juga berikan door prize dari buku saya sendiri. Yang ketiga dari Salsa. Nah, jadi 3 ini nanti boleh diminta langsung bukunya sama Ustadz Insya Allah Dr. M. Taib Rizky. Amin ya Rob. Ya. Allah ya Bu. Amin saja dulu. Syukran Ustazah. Ya, buat
Nah, tuh. Ayo teman-teman, masih ada tidak yang lagi yang mau bertanya atau mau ada hal yang mau di-sharing lagi nih? Ada Ustazah nih nyangkut nih. Satu lagi begini, gini gini gini. Silahkan. Kesempatan yang bagus ini untuk Baik, bertanya dan sharing. saya ambil alih sebentar ya. Nah, Baik, saya mau bertanya nih kepada mahasiswa semester 4. Nah, kan tadi sudah banyak ya mengenal strategi, mengenal metode. Kira-kira mana strategi yang paling bagus? Silakan, boleh berargumentasi, boleh berpendapat. Mana strategi yang paling bagus menurut salah satu mahasiswa di PBA IAIN Bangka Belitung? Pertanyaan saya, mana strategi yang paling bagus? Yang sudah Kalau dapat buku menurut saya, lihat lagi. strategi yang paling bagus, Ustazah, tergantung apa yang kita ajar, Ustazah. Kalau yang kita ajar itu anak-anak, nah itu strateginya ya seperti Gina nyanyi. Nah, kalau yang kita ajar itu anak-anak. Jadi menurut saya kalau strategi yang paling bagus itu melihat keadaan dulu sikonnya atau kelas berapa, umur berapa. Nah, itu yang menurut saya. Oke, Ustaz, syukran. Dari mahasiswa enggak pendapatnya? Ini kan dari Ustadznya nih, dari mahasiswa kira-kira ada nggak strategi yang paling bagus? Oh, saya sukanya ini, Ustaz, sukanya ini. Silakan. Kalau menurut saya itu yang dari yang penjelasan Ustazah tadi, eh, saya lebih ke Thorikotul Mubasyarah, Ustazah, yang metode yang secara langsung atau tatap muka. Nah, itu kan mungkin juga bisa dikombinasikan dengan yang apa Thorikotul Sam'iyah wa Syafawiyah tadi kan. Nah, itu supaya apa ya? Supaya mungkin belajarnya itu kan lebih lebih ngena, lebih ngena. Oke, syukran Adelia ya. Nah, jadi berdasarkan hasil jawaban ya dari teman-teman semua di Yanba Kabel itu, ternyata untuk strategi yang paling bagus itu tidak ada ya. Semua strategi itu sesuai dengan situasi, betul yang disampaikan oleh Ustaz kita, sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, apa tujuan pembelajaran? Maka misalnya dalam meningkatkan keterampilan membaca, maka Anda gunakan strategi membaca. Oh, dalam keterampilan berbicara, fil maharatul kalam. Gunakan misalnya metode khusus untuk ya yang cocok untuk keterampilan berbicara. Nah, jadi tidak ada ya strategi yang paling bagus, tapi strategi yang sesuai dengan apa tujuan pembelajaran kita. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa atau mahasiswa ini yang akan nanti PPL itu kan akan mempraktekkan ya bagaimana strategi pembelajarannya untuk memilih strategi apa yang tepat kepada siswa-siswanya, metode apa yang tepat, tariqatu ta'lim al-Arabiyah, fi dakhil fasli atau fi kharij fasli misalnya. Nah, itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan ahdaf ta'lim al-Arabiyah. Nah, jadi tidak ada ya nanti strategi yang paling bagus, tapi strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa. Baru Anda tentukan mana yang paling tepat dan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Gitu.
Kemudian Ustazah pertanyaannya, boleh nggak sih kita menggunakan metode yang campuran? Seperti tadi ya, Adelia tadi. Oh, maunya tariqah mubasyarah di awal, kemudian ada lagi yang lain. Boleh, ketika memang tujuan pembelajarannya beragam. Ya, nah itu ada Ananda nanti mengenal namanya tariqah intiqaiyah ya, bagaimana metode elektrik ya dalam proses pembelajaran. Jadi banyak sekali metode pembelajaran yang bisa Anda gunakan dalam belajar dan juga dalam mengajar nantinya ya. Jadi tidak ada metode yang paling bagus. Silakan Anda gunakan sesuai dengan apa sih tujuannya yang ingin dicapai, yang paling sesuai. Mungkin itu sebagai sharing ya dari saya. Itu moderator. Nah, terima kasih Ustazah juga atas penambahan materi sharingnya. Untuk mungkin bagi kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan yang terselubung yang belum ditemukan, yang tahu-tahu bisa timbul kembali ketika mendengar sharing-sharing yang ditambahkan oleh uh, Ustazah Suci tadi kan. Kira-kira masih ada nggak nih teman-teman yang ingin mau menggunakan kesempatan yang sangat besar pada siang hari ini untuk lanjut sharing-sharingnya mengenai metode atau tantangan atau strategi dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama di era seperti sekarang ini. Mungkin kalau misalkan ada yang malu nih berbicara atau tempatnya masih tidak memungkinkan untuk berbicara, boleh melalui obrolan yang ada yang sudah disediakan di dalam Zoom meeting ini. Silakan diketik saja jika mau bertanya. Apakah masih ada? Ataupun, nah tadi kan Ustadz Toib tadi ada bilang nih pas sambutan kalau misalkan kita disuruh apa ada tugas nih untuk ngeresum materi-materi yang telah di-sharing oleh Ustazah Suci. Nah, kira-kira ada nggak nih dari teman-teman yang mana materinya itu kurang jelas untuk dibuat resum atau ada materi yang ketinggalan mungkin karena sinyalnya lagi let-let tadi. Nah, silahkan untuk ditanyakan di sini langsung. Jadi nanti gak gelabakan. Tahu-tahu kurang satu materi gini 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 apa ya tadi. Nah, silakan untuk dicek kembali atau ingin ditanyakan kembali di dalam forum. Silakan saja langsung saja bertanya. Izin moderator, bukan pertanyaan, Ya, tapi baik. pernyataan. Mana tahu di antara Oh, baik. kawan-kawan Hima di sini ada yang mau share, ini di luar konteks, bukan konteks eh, mata kuliah sih. Misal pengalaman terkait Hima dulu kan beliau juga punya pengalaman di Hima. Mana tahu mau share, mau sharing. Oke, terima kasih. Oh ya, baik Ustaz. Nah, silahkan. Apa bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kepada Ustazah mau menceritakan pengalaman atau dari berbagai gudang berbagai macam pengalamannya Ustazah mengenai apa hima untuk kita sharing kembali di sini.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan Ustaz Toib Rizky. Memang waktu sejak S1 saya bergelut juga ya di himpunan mahasiswa prodi dan alhamdulillah mendapatkan bintang aktivis kampus, tapi juga tidak melupakan kuliahnya ya. Jadi kuliah tetap berjalan, menjadi mahasiswa terbaik waktu itu dengan 3,97 IPK S1 saya di bawah bimbingan Ustadz M. Rizky. Ustadz Taib Rizky. Karena beliau senior saya, jadi luar biasa trik-triknya gitu ya dalam perkuliahan. Nah, pesan saya, Ananda, ketika misal berkuliah dan mengikuti organisasi itu sejalan. Jadi tidak ada organisasi yang membunuh karakter mahasiswa secara akademik. Jadi tidak ada ya. Nah, jadi sesuaikan. Oh, ada rapat-rapat, maka rapatnya sesuaikan di luar jam kuliah. Kegiatan-kegiatan juga seperti itu. Tetap Anda prioritaskan apa? Kuliahnya, ya. Kegiatan-kegiatan di prodi itu di himpunan mahasiswa prodi upayakan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dari para mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Misalnya Anda boleh yang hobi menulis ya, buat majalah ada redaksi gitu ya, tim redaksi khusus majalah dari mahasiswa prodi PBA. Mana karya-karyanya? Oh ini gitu ya. Anda kan belajar tuh ya, ada Muharatul Kitabah. Hasil belajarnya itu ada buktinya, ada karyanya, dibuat ISBNK di perpustakaan. Jadi para mahasiswa, Anda punya karya di mana diterbitkan dalam perpusnas, ada ininya karyanya nanti itu sangat berguna juga ketika misalnya ada akreditasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian buat komunitas-komunitas yang memang misalnya tiap Sabtu pagi ya kita mengadakan kegiatan ini Sobahulullah selama 2 jam. Apa temanya gitu ya di bawah bimbingan Ustadz Dr. Antoib Rizky gitu ya. Nah, boleh silakan Anda manfaatkan itu gitu. Nah, jadi himpunan mahasiswa prodi itu banyak sekali yang harus dikerjakannya. Ya, Anda sebagai pemuda, pemudi, sebagai mahasiswa harus punya peran penting ya dalam peningkatan kualitas dirinya untuk kontribusi juga ke masyarakatnya. Misalnya Anda dalam prodi pendidikan bahasa Arab. Coba buat misalnya sebulan sekali ada kegiatan kemah bahasa. Anda cari sekolah-sekolah yang memang untuk bagaimana bisa meningkatkan belajar bahasa Arab untuk siswa misalnya ya. Nah, kerjasama dengan prodinya boleh sebulan sekali ada 3 orang mengadakan Mukhayyam Arabi. Nah, ini boleh. Jadi saya waktu itu semester 7 himpunan mahasiswa prodi waktu masih S1 ada kegiatan kemah bahasa seminggu. Nah, itu yang tutornya siapa? Mahasiswa PBA gitu ya. Siapa yang menjagoni apa yang apa namanya? Yang punya inisiatif? Mahasiswa PBA. Jadi tutornya siapa? Jadi kita anak-anak semester 7 waktu itu pergi ke sekolah, satu sekolah. Seminggu ada kegiatan Mukhayyam Arabi. Ada yang mampu puisi ini mahasiswanya ini tutornya, ada yang mampu pidato ini tutornya, ini yang mampu muhadasah. Nah, ketika Mukhayyam Arabi itu selesai, kita buat panggung besar di sekolah itu ya, kerjasama dengan sekolahnya dengan kegiatan panggung bahasa Arab misalnya. Nah, jadi keterampilan siswa-siswanya kita yang latih sebagai calon guru bahasa Arab. Itu siapa yang memotori itu? Himpunan prodi gitu ya, di bawah bimbingan dari program studinya, ada kaprodinya, ada sekprodinya, ada dosen-dosennya gitu ya. Jadi banyak sekali inisiatif-inisiatif yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan itu. Baik dari keterampilan berbahasanya atau dari unsur pedagogi, cara mengajar, apalagi Anda nanti mau jadi guru ya. Nah, itu silahkan. Nah, 3 hari, 4 hari adakan Mukhayyam Arabi. Atau nggak bisa nih misalnya di sekolah formal. Anda boleh bekerja sama misalnya dengan anak-anak yang ada di panti asuhan. Itu boleh. Selain Anda menghibur mereka, nah itu Anda juga meningkatkan kapasitasnya untuk apa? Untuk berbicara bahasa Arab misalnya, mengajar bahasa Arab misalnya. Nah itu silahkan Anda manfaatkan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh himpunan prodi, gitu ya. Mungkin itu beberapa sharing yang pernah saya lakukan bersama teman-teman waktu itu di HMP ya, Himpunan Mahasiswa Prodi.
Nah, syukran Saza atas sharingnya mengenai kegiatan yang ada di yang pernah Ustazah lakukan atau kegiatan-kegiatan yang mana bisa menjadi inspirasi atau menjadi ide lah istilahnya untuk Hima Pendidikan Bahasa Arab di IAIN SES Bangka Belitung. Nah, terutama kan dari teman-teman kita di dalam Zoom ini juga banyak yang tergabung Hima di dalam Hima juga kan. Nah, siapa tahu itu bisa menjadikan ide untuk dibuatkan acara atau kegiatan yang semacam dengan yang di-sharingkan dengan Ustazah tadi. Bagaimana teman-teman, ada gak nih pertanyaan lagi nih mengenai apa mungkin kegiatannya gitu, atau ada hal lain yang masih berkaitan dengan apa pengalaman serta materi yang telah di-sharing banyak sekali dari Ustazah Suci pada siang hari ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, tidak apa-apa, tidak nyambung ke materi pertanyaannya, akan tetapi ya apa sesuai dengan yang misalkan minta ide nih Ustazah. Misalkan kami ini kan Hima ini kan kami ada divisi begini. Nah, saya itu divisi ini misalkan kebahasaan. Nah, bagaimana sih apa apa nggak ada Ustazah ada ide nggak misalkan kegiatannya untuk kayak gini gitu. Nah, itu ayo kita bertanya, kita sharing-sharing. Sebelum kita war takjil sore ini, kita isi otak kita dengan sharing-sharing dulu. Kita war materi yang ini ya guys. Ya, Kosakata war takjil sudah muncul pemirsa. tidak, tidak bermaksud. Kata tapi supaya orang tidak ngantuk. Sip sip menyala Adel. Mungkin kepada apa kepada saudari Sasa kan yang bukannya sudah tidak tahan-tahan lagi itu, atau kepada saudari Sri, atau kepada saudari Reva, pada saudara Zahran. Jadi mohon izin moderator, mohon izin Bu narasumber Suci. Ini di sekarang di PBA yang ada di UIN di IAIN SAS Babel ini termasuk masih sedang bertumbuh karena baru dibentuk 2016. 2016. Jadi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya ada sekitar 7 generasi sekarang, 7 angkatan. Dan itu peminatnya Masya Allah. Masya Allahnya gini, karena terbatas di Provinsi Babel, ya jadi ya seperti kita ada waktu di UIN Imam Bonjol Padang, limited edisi terbatas. Mustafa sama orang-orang terpilih ini. Jadi satu kelas tuh eh, paling kisarannya sampai 20-an. Kalaupun pernah 30-an, nanti pakai teori Darwin, seleksi alam. Nah, makanya yang hadir sekarang itu, ya ini segini jumlah sekelas gitu. Makanya tugas kita-kita pendatang di sini, maksudnya saya pribadi yang datang ke sini, ya benar-benar mengubah mindset, ya gimana, gimana, dan gimana mestinya. Benar kata Ustazah tadi, kalau nggak bisa dipaksa, ya saya maksa. Makanya mungkin sebagian mahasiswa bilang saya ini adalah the killer of dosen gitu, dosen of killer itu. Ya saya akui saja, terserah lah apa katanya. Nah, Kak, diokekan oleh Salsa Alfi Hikmah itu. Oke, itulah faktanya. Oke, yang lain silakan. Waktu menunjukkan 14.45, nanti tidak sabar lagi kosakata war takjil muncul untuk menit berikutnya.
Indri, ini kayaknya di perpustakaan ini. Atau waktu berbangka lebih duluan ya dari Padang. Memang agak cepat dibanding Padang. Maka wajah-wajahnya sudah wajah-wajah bukber nih. Ayo kepada teman-teman yang masih mau sharing kita, masih ada pertanyaan, silakan bertanya langsung saja. Mohon maaf nih, Bu Suci sekarang di bagian mana? Maksudnya itu diberi jabatan atau dosen biasa? Dosen dengan tugas tambahan atau dosen biasa? Dosen biasa, Ustaz. Kan Oh, baru selesai S3, baru baru mendinginkan oh, kepala dulu. oh gitu. Nggak, soalnya kursi di belakang itu lo nggak tahan lihatnya. Oh, ini di tempat suami Ustaz. Oh, Kebetulan, iya. kirain. Kan kalau kursinya Dia kayak di gitu, Fakultas Usuluddin. Iya. oh, sudah, sudah. Merileks pikiran setelah 5 tahun sekolah itu. Ya, Iya. seger lah tuh. Apalagi di Malang. Berapa kelas Ustaz di YN Bangka Belitung? Yang 2024 satu kelas, yang ini Satu kelas. 2023 di dua kelas. Dua kelas. Kapasitasnya memang boleh, maksudnya memang boleh dua kelas atau memang sebelumnya peminatnya hanya satu kelas gitu. Peminat itu berkisar kalau nggak satu kelas dua kelas kayak gitu aja, nggak pernah lebih. Iya, iya, iya. Kalau dulu kalau di UIN Bojong Padang biasanya juga dua kelas ya Ustaz ya, dua kelas. Tahun ini yang semester 6-nya ada 5 kelas Wow, dengan kelas padat 40, 38, ditambah lagi puasa kalau lagi puasa-puasa ini betul-betul cepat ekstra sekali. ngajar. Iya. Iya, kelasnya penuh. Oke lah, kalau di Ada sini apa? kelasnya kelas kurus, bukan kelas umum. Itu lebih fokus tuh ngajarnya kan, jadi Iya. betul-betul mahasiswa oh ini mana, ini apa yang di itunya gitu. Mm-mm. Lebih enak mahasiswanya tuh belajar seperti private, Iya, seperti kelas S2, S2 tuh paling banyak 20 orang gitu kan. benar. Iya, Makanya lebih seru untuk maksa mereka ini. iya, tugas dosennya memaksa aja. Oke, Adel, dikembalikan Del. Jika memang tidak ada, nggak bisa dipaksa lagi. Oke, oke baiklah jika tidak ada lagi eh, dari teman-teman sekalian yang ada hal yang masih ambigu atau masih dilema di kepala mengenai materi atau di luar materi, maka kita cukupkan ya Ustaz ya. Oke. Nah, maka kita cukupkan perkuliahan dosen tamu dengan mata kuliah Turuk Taklim Al-Lughah Al-Arabiyah pada siang hari ini. Nah, dan terima kasih kepada eh, kepada Ustazah Dr. Suci Ramadanti Febriani MPD yang telah meluangkan waktunya membagikan serta berkenan mau membagikan pengalaman, pengetahuannya seputar materi dan tema kita pada siang hari ini. Nah, dan juga berbagi pengalaman-pengalaman yang mana ekstra luar biasa, yang sangat-sangat keren kepada kita. Semoga menjadi motivasi serta inspirasi kita untuk untuk kembali mengembangkan pembelajaran bahasa Arab ke depannya. Nah, baiklah sebelum saya tutup apa Zoom perkuliahan kita pada hari ini, izinkan saya Ustazah untuk meminta waktunya sedikit
untuk mengambil dokumentasi penyerahan sertifikat pada Ustazah. Harap untuk teman-teman sekalian kameranya dikondusifkan karena kita akan mengambil dokumentasi. Yang belum on kameranya silahkan di on cam terlebih dahulu. Yang belum senyum silahkan senyum terlebih dahulu. Oke, baiklah silahkan untuk yang bertugas pada Fatimah, operator. Untuk melakukan penyerahan sertifikat kepada Ustazah Suci. Bisa, Fatim? Nah, oke. Senyum. Hitung dalam hati dalam hitungan ketiga. Bagaimana, operator? Selesai? Dapat nggak? Dapat ya? Dapat? Atau lagi? Ya, screen aja, tidak apa-apa. Langsung gitu. Oke, aman? Selesai? Oke. Nah, baiklah, telah selesai penyerahan sertifikat serta dokumentasi. Kegiatan agenda perkuliahan dosen tamu kita pada siang hari ini. Nah, dan juga kepada Ustazah Dr. Suci Ramadhanti Febriani MPD, terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktunya serta mau berkenan berbagi tips-tips maupun ilmu-ilmu atau materi-materi yang sangat luar biasa. Serta terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Turuk Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, Ustadz Taib Rizky yang telah memfasilitasi kami untuk dapat kesempatan yang sangat besar pada siang hari ini. Nah, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya serta berkenan untuk meluangkan otaknya dalam perkuliahan kita siang hari ini. Semoga nanti di kedepannya kita bisa langsung tatap muka secara mubasyarah, secara langsung ya, tidak dalam via Zoom lagi dengan Dr. Suci Ramadhanti Febriani suatu saat nanti. Amin. Nah, baiklah, saya Adelia Cempakasari sebagai moderator pada kuliah dosen tamu mata kuliah Turuk Ta'lim Lughah Al-Arabiyah pada siang hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febriani, lain waktu kita